Kasus penggelapan pajak 2,5 miliar rupiah, istri Bribka Arfan sebut banyak yang terjerat jika korupsi terkuak. Jenny Simorangkir, istri mendiang Bribka Arfan Saragih bercerita sebelum suaminya ditemukan tewas, berjanji akan membongkar dugaan mega korupsi yang ada di UPT Samsat, Pangururan, Samosir. Pesan itu disampaikan Arfan saat polisi mulai menyelidiki penggelapan pajak 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Arfan dan sejumlah pegawai Bapenda. Kepada Jenny ia mengatakan jika kasus ini terbongkar maka banyak yang terjerat. Cuma almarhum cerita bakal dibongkar, tetapi kalaupun dia membongkar akan banyak yang kena, ucapnya. Jenny mengaku masih tak percaya kalau suaminya itu tewas bunuh diri. Menurutnya, jika Arfan berniat bunuh diri tak akan berusaha menjual rumah dan membayar ganti rugi sekitar 700 juta rupiah. Dalam hal ini, Jenny mengatakan suaminya itu sudah mengganti rugi dari hasil jual rumah dan meminjam uang. Saya sudah cerita sama keluarga dan siap membantu. Rumah kami pun dijual jadi almarhum cerita kepada saya. Kemudian, sebelum tewas, Bribka Arfan sempat mengaku diancam Kapolres Samosir AKBP Yogi Suhardiman yang ditujukan ke istri dan anak Bribka Arfan Saragih. Dalam cerita Bribka Arfan kepada Jenny, Kapolres Samosir AKBP Yogi berjanji akan membuat menderita anak dan istrinya. Ancaman itu diduga berlangsung saat Polres Samosir tengah mengusut kasus penggelapan pajak kendaraan warga Samosir yang sedang bergulir. Namun demikian, Jenny mengaku tidak mengetahui pasti dibuat susah seperti apa yang dimaksud AKBP Yogi. Sekitar tanggal 3 Februari almarhum datang ke saya, katanya akan menyengsarakan saya dan istri, Pak Kapolres. Almarhum mengatakan Bapak Kapolres, kata Jenny menirukan ucapan almarhum Bribka Arfan, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Atas meninggalnya Arfan Saragih, Jenny berharap kasus ini dibuka secara transparan. Menurutnya, kematian suaminya itu masih janggal karena sang suami sempat membayar ganti rugi sekitar 700 juta rupiah ke Samsat Pangururan. Sebelumnya, Bribka Arfan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simulop, Desa Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisinya pada tanggal 6 Februari lalu. Dia tewas setelah 3 hari pergi dari rumah pamit untuk bekerja. Menurut polisi, Arfan meninggal karena bunuh diri karena menggelapkan uang pajak kendaraan warga sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun belakangan tewasnya Bribka Arfan dinilai janggal oleh keluarganya. Mereka menduga Arfan bukan bunuh diri, melainkan ada dugaan dibunuh. Kuasa hukum keluarga istri Bribka Arfan, Fridolin Siahaan mengatakan kecurigaan diantaranya soal pemesanan racun sianida melalui handphone almarhum yang disebut terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2023. Saat yang sama handphone milik almarhum disita Kapolres Samosir AKBP Yogi sehingga atas kecurigaan ini mereka meminta Polda Sumut yang telah menerima laporan mereka membuka kasus ini secara transparan. Jadi kami di sini juga minta pendalaman siapa yang memesan itu karena HP tersebut telah disita oleh Kapolres tanpa sebab dan tanpa alasan tanpa ada surat penyitaan dan lainnya, kata kuasa hukum istri almarhum Bribka Arfan, Fridolin Siahaan, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Berdasarkan keterangan yang diterima mereka dalam konferensi pers pekan lalu di Polres Samosir, sianida itu dipesan secara online dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian racun tiba pada tanggal 30 Januari atau 7 hari setelah pemesanan. Bahkan racun itu sampai ke UPT Samsat Pangururan sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Hasil tracking kami berdasarkan nomor resi barang itu diterima di kantor Samsat Pangururan. Itu juga kami pertanyakan apakah kantor tersebut buka sampai malam kan begitu, tanyanya. Kapolres Samosir AKBP Yogi menyampaikan di dalam keterangan pers tanggal 14 Maret lalu kalau racun tidak diketahui dari mana. Sedangkan tim digital forensik menemukan riwayat pencarian Google pencarian racun. Kemudian karena merasa janggal, keluarga mendesak agar polisi membuktikan kalau racun sianida merupakan milik Bribka Arfan dengan mengirim bukti pesanan online. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Maret muncullah pernyataan kalau racun dibeli dari Bogor melalui handphone almarhum,
ketika kami desak akhirnya pertanggal 20 Maret tahun 2023 hari Senin mereka membuat keterangan bahwasanya sianida berasal dari toko online yang dipesan almarhum. Nah, bagaimana menurut kalian?